Saling dorong hingga nyaris baku hantam mewarnai aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Buruh Makassar di depan halaman kantor Mandala Finance Jalan Pelita Raya. Massa aksi yang hendak memaksa masuk ke dalam kantor diadang aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Akibatnya saling dorong pun tak terhindarkan. Unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas atas kejadian yang menimpa 3 rekan mereka yang jadi korban pengeroyokan yang dilakukan puluhan karyawan saat berunjuk rasa di depan kantor Mandala Finance menuntut pembayaran uang pesangon korban PHK beberapa waktu lalu. Massa meminta pihak kantor Mandala Finance bertanggung jawab dan menyerahkan oknum karyawan yang mengeroyok korban. Sebelumnya, sebuah video berdurasi singkat beredar luas di media sosial memperlihatkan aksi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan puluhan karyawan Mandala Finance terhadap 3 peserta aksi, termasuk seorang karyawan yang di-PHK. Polisi yang menerima laporan disertai bukti visum dari ketiga korban langsung menetapkan 5 karyawan Mandala Finance sebagai tersangka. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Ricuh unjuk rasa di depan kantor Mandala Finance di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Polemik Jakarta International Stadium jelang Piala Dunia U17 kian meruncing. Infrastruktur JIS yang dianggap belum memenuhi standar FIFA terus dikebut pengerjaannya. FIFA menginstruksikan agar rumput di JIS segera diganti untuk mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Kita akan bahas lebih dalam di iNews Prime. Bersama saya, Abraham Silaban. Petugas gabungan turut membantu proses evakuasi truk yang terperosok saluran air di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan kren dan hidrolik, ratusan petugas gabungan mulai mengevakuasi truk yang terperosok. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran banyaknya petugas yang dibantu warga setempat untuk menarik truk ke halaman sekolahan karena akses jalan yang sempit. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro mengatakan proses evakuasi truk tersebut memakan waktu 2 jam. Dengan kita usahakan dengan kren cam, kita tarik beberapa kali kita upayakan, akhirnya terangkat juga, ya, dibantu di depan, ditarik dengan mobil dari derek. Pak, proses evakuasi itu memakan waktu berapa lama, Pak, dari awal itu, Pak? Untuk evakuasi mulai dari pukul 12 tadi, ya, kita mulai evakuasi on sampai sekarang selesai, bisa terangkat dan mungkin segera diatasi nanti. Lalu lintas kereta api bisa dilewati 2 jalur. Sementara itu saat ini perjalanan KRL komuter lain jurusan Rangkas Bitung Kebayoran Lama hanya bisa dilintasi 1 jalur secara bergantian. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kapan saudara Johan dari DUI? Terdakwa Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 4 pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika bersaksi.
Keempat saksi yang hadir diantaranya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo, Mufiamat Feryandi Mirza. Kabiro Perencanaan Kominfo, Arifin Saleh Lubis, Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus, Indra Apriyadi, dan Auditor Utama Irjen Kominfo, Dodi Setiadi. Dalam keterangannya, salah satu saksi menyebut usulan anggaran proyek senilai 10,8 triliun rupiah tidak melibatkan tenaga ahli. Selain itu, dari 4.200 tower BTS 4G yang harus dibangun, baru 1.795 tower yang sudah dibangun. Proyek ini juga seharusnya rampung Desember 2021 lalu, namun nyatanya hingga kini belum juga rampung. Tuan anggaran seperti itu, apakah itu melibatkan tenaga ahli? Iya, pada saat pengusulan awal yang sepanjang saya tahu belum melibatkan konsultan atau tenaga ahli. Segitu besarnya anggaran, kenapa tidak melibatkan ahli? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Ini anggaran tak sedikit, Pak. Bukan 10 miliar, bukan 10 juta, 10 miliar, 10 triliun. 1 triliun itu berapa juta, Pak? Ya, 1.000 juta. Ini. Masa tidak, setahu saudara nggak melibatkan tenaga ahli? Iya, setahu saya, Yang Mulia. Lalu siapa yang menentukan sampai 2,6 miliar itu satu tower dengan perangkat-perangkatnya? Kalau tadi 2,6 miliar itu setelah berdasarkan kontrak hasil lelang ya. Jadi ya, hasil lelang. Iya. Sebelumnya, Hakim Fahzal Henry menolak eksepsi atau nota keberatan 3 terdakwa karena dinilai dakwaan sudah cermat dan teliti serta perlu dilanjutkan untuk uji materi. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat 5 orang terdakwa dan 2 orang tersangka, yakni Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS, negara dirugikan 8 triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo. Awalnya Bakti Kominfo berencana membangun 4.200 menara BTS untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tengah jalan, proyek ini terindikasi bermasalah. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKB pada April 2023, jumlah kerugian negara dari proyek ini mencapai 8 triliun rupiah. Penyidik Kejagung sejauh ini telah menjerat 6 terdakwa dan 2 tersangka, termasuk mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah dibawa ke meja hijau. Berikut 5 terdakwa dan 2 tersangka di kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo selain Johnny G. Plate. Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo. Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia 2020. Mukti Ali, Account Director, PT Huawei Tech Investment, serta Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Kemudian Windy Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, orang kepercayaan tersangka IH dan menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu. Lalu tersangka ketujuh adalah Muhammad Yusrizki, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Priba. Selain nama-nama tadi, kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Senin 3 Juli lalu, Dito diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan tentang dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah ke 11 nama, termasuk Dito Aryo Tejo. Kita beralih ke informasi lainnya, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menolak membayar restitusi 120 miliar rupiah kepada korban David Ozora. Menurut Rafael, seluruh hartanya sudah diblokir oleh KPK dan anaknya sudah dewasa sehingga Mariolah yang harus menanggung restitusi.
Sidang lanjutan terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ditunda akibat saksi meringankan dari Mario berhalangan hadir. Sidang dilanjutkan kembali Selasa pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Mario Dandi membacakan surat yang ditulis ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, dari rutan KPK. Isinya, Rafael tidak bersedia menanggung biaya restitusi yang harus dibayar Mario Dandi. Menurut Rafael, anaknya telah dewasa, sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh rekening Rafael telah diblokir KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berhati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga kami memperhatikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa tak berhenti agar korban Ananda David semakin pulih dan sehat seperti sedia kala. Sebelumnya, keluarga korban David Ozora mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menyebut terdakwa Mario Dandi harus membayar restitusi kepada David sebesar 120 miliar rupiah. Mario Dandi dan Shane Lucas didakwa melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Mario dan Shane terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan AG yang merupakan kekasih Mario. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut dalam penganiayaan David Ozora. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Adapun kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah, kekasihnya AG diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan AG ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menutup lokasi usaha milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain ditutup, tempat usaha ini juga akan diberikan sanksi administratif. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyegel lokasi penggergajian kayu di galangan kapal milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Bupati Indramayu Nina Agustina, lokasi penggergajian tersebut ternyata memiliki izin usaha mikro. Setelah pihak Pemkab Indramayu mengecek sebelah galangan kapal ada penggergajian kayu belum memiliki izin dari Pemkab Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan saat ini lokasi penggergajian kayu itu telah ditutup karena tidak sesuai dengan perizinan yang diajukan kepada Pemkab Indramayu. Saat ini lokasi itu sudah kita tutup dulu karena perizinannya mikro 50 juta karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk saat ini sih baru 2 itu ya. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana, Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Selain itu terkait sanksi, Pemkab Indramayu akan memberikan sanksi administratif kepada pemilik lokasi usaha milik Panji Gumilang tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dua anak Panji Gumilang hari ini mangkir dari pemeriksaan dugaan kasus TPPU. Rencananya selain anak Panji Gumilang, Bareskrim juga meriksa 6 orang saksi lainnya, namun semuanya mangkir. Hari ini Bareskrim Polri rencananya akan memeriksa 8 orang saksi dari Ponpes Al Zaitun. Dari 8 orang saksi, 2 diantaranya adalah anak Panji Gumilang berinisial IP
selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia dan AP Sekretaris Yayasan. Namun ke-8 saksi mangkir dan dijadwalkan ulang pada Jumat 28 Juli mendatang. Mereka akan diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara Panji Gumilang. Selain dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang, penyidik juga mendalami tindak pidana penistaan agama. Meski perkara penistaan agama Panji Gumilang telah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan menjadi tersangka. FIFA telah menginstruksikan rumput hybrid agar diganti di Jakarta International Stadium. Informasinya kami hadirkan saat lagi untuk Anda.